Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal Ansori, yaitu mengenai saat ini kita akan membahas tentang perkuliahan pertemuan kedua perilaku konsumen. Yang saya akan bahas yang di sini ada beberapa pokok tentang perilaku konsumen. Juga nanti kita akan membahas PPT mengenai tentang bab 2 yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Oke, kita mulai dengan permulaan, yaitu tentang bab 2 perilaku konsumen. Yang pertama judulnya adalah kerangka kerja untuk analisis konsumen. Pokok bahasan pertama tentang elemen analisis konsumen. Apa saja di dalamnya, yaitu tentang strategi pemasaran. Hampir sama minggu yang lalu, yang itu mengenai tentang strategi pemasaran. Yang pertama di sini ada afeksi dan kognisi konsumen, perilaku konsumen, dan lingkungan konsumen itu sendiri. Kalau pengen tahu lebih lanjut, yuk kita mulai lagi. Next. Yang pertama tentang afeksi dan kognisi konsumen. Apa itu afeksi? Afeksi mengacu pada hal yang konsumen rasakan mengenai stimulus dan kejadian. Itu adalah afeksi. Jadi stimulus, perasaan hati, dan kejadian. Contohnya yang pertama adalah emosi. Emosi yaitu adalah cinta, ada amarah. Yang kedua adalah kondisi perasaan. Ya, di sini ada kepuasan dan frustasi. Suasana hati. Di suasana hati ada masalah tentang kebosanan dan relaksasi. Itu macam-macam tentang afeksi. Afeksi mengacu pada stimulus, perasaan kejadian. Itu adalah afeksi ya. Yang kedua sikap. Yang keempat ini ternyata masih ada sikap yang ringan, yaitu kegemaran, kesukaan. Tetap masalah tentang perasaannya sama, kegemaran dan kesukaan. Sedangkan kognisi mengacu pada hal yang konsumen pikirkan, pemahaman, interpretasi, stimulus, dan kejadian. Jadi mereka paham dan interpretasi dan kejadian. Contohnya yang pertama adalah pengetahuan. Jadi kognisi lebih cenderung pada pengetahuan, pemikiran. Yang kedua ada pengalaman. Yang ketiga pemikiran sadar ataupun otomatis. Jadi mereka sadar untuk membeli sesuatu. Yang keempat detail-detail informasi. Jadi sebelum membelanja atau sebelum membeli sesuatu, mereka pasti akan mengetahui dulu apa yang akan dibeli dan apa yang akan dibutuhkan, dan detail-detailnya masalah tentang informasi-informasi di pemasaran tersebut. Oke, dari kognisi mungkin ini ya, dari afeksi dan kognisi konsumen. Yang kedua ada perilaku konsumen itu sendiri. Perilaku konsumen mengacu pada aksi secara langsung berarti ya. Aksi fisik konsumen secara langsung dapat diamati dan diukur oleh pihak lain. Berarti perilaku konsumen ini bisa dapat dinilai oleh pihak-pihak lain. Hanya melalui perilaku penjualan dan keuntungan didapat. Jadi hanya melalui perilaku penjualan dan keuntungan. Ini yang kedua. Yang mengarahkan perilaku. Ada lagi yang mengarahkan perilaku. Apa saja yang mengarahkan perilaku? Yang pertama kualitas superior, kualitasnya. Terus yang kedua adalah harga yang lebih rendah.
Yang ketiga adalah kenyamanan yang lebih tinggi. Yang keempat, pelayanan yang lebih baik. Yang kelima, produk toko merek yang lebih trendy. Nah, ini 5 yang mempengaruhi perilaku, yang mengarahkan perilaku. Masih ada ternyata. Yang keenam, ketersediaan mudah. Yang dimaksud ketersediaan mudah berarti mudah dijangkau. Oke, lanjut. Ini mengenai tentang lingkungan konsumen, yaitu apa saja yang ada di wilayah tersebut, lingkungannya. Mengacu pada segala hal yang di luar konsumen yang mempengaruhi hal mereka pikirkan dan rasakan dan lakukan. Mengacu pada segala hal di luar konsumen, berarti di luar konsumen yang mempengaruhi hal yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana berbagai macam pengaruh lingkungan konsumen. Berbagai macam. Yang pertama adalah budaya. Budaya ini bisa mempengaruhi konsumen. Biasanya budaya Indonesia biasanya untuk pakaian, atau apalagi budaya Situbondo, pakaian itu biasanya lebih cenderung ke hari raya Idul Fitri. Nah, itu budaya-budaya di wilayah Situbondo, Jawa Timur. Yang kedua, subbudaya. Di dalam budaya ada lagi. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial mempengaruhi kelas menengah, atas, menengah, bawah, itu kelas sosial. Yang keempat, kelompok acuan. Yang dimaksud kelompok acuan yaitu suatu kelompok organisasi yang ada di wilayah masyarakat. Contohnya kelompok motor. Biasanya tim-tim moge itu lebih cenderung menggunakan motor-motor moge semua. Jadinya mau tidak mau harus menggunakan motor tersebut. Jadi yang mempengaruhi adalah kelompok. Entah itu pakaiannya atau model-modelnya. Nah, itu semua ada di kelompok. Yang kelima, keluarga. Untuk apa sih keluarga ini bisa mempengaruhi lingkungan konsumen? Keluarga biasanya rata-rata orang untuk melakukan pilihan, yaitu menggunakan saran-saran keluarga. Jadi saran keluarga lebih cenderung diambil. Yang keenam, toko biasanya karena toko dekat atau tidak produk. Iklan juga dapat mempengaruhi juga. Peran penelitian analisis konsumen pada strategi pemasaran. Nah, ini modelnya. Yang pertama yang berkaitan dengan konsumen yaitu adalah perasaan dan juga pemikiran, afeksi dan kognisi, dan perilaku, tindakan aksi, dan lingkungan wilayah setempat. Dengan adanya 3 tersebut, lalu kita dianalisis lagi dan penelitian konsumen. Setelah dianalisis, baru dikembangkan lagi strategi apa yang cocok untuk wilayah tersebut. Strategi pemasaran sendiri. Ya, yang keempat adalah implementasi strategi, yaitu mencurahkan atau mengeluarkan strateginya sudah. Mengimplementasikan strategi pemasaran tersebut. Untuk apa? Kembali lagi untuk konsumen. Tingkatan analisis konsumen itu pertama adalah masyarakat. Jadi masyarakat, konsumen itu adalah masyarakat. Yang kedua adalah industri tertentu. Yang ketiga adalah segmentasi pasar. Yang terakhir adalah konsumen secara individu. Nah, itu dari tingkat analisis konsumen. Nah, sudah selesai. Dari pembahasan tersebut, kira-kira mahasiswaku paham tidak mengenai tentang strategi
di perpasaran. Jadi perilaku konsumen tetap menggunakan strategi pemasaran. Jadi yang mempelajari tentang perilaku konsumen sudah pasti adalah anak-anak pemasarannya. Untuk mata kuliah kali ini tidak terlalu panjang lebar, jadi kita nanti akan mengadakan praktek-praktek bagaimana cara mengimplementasikan strategi pemasaran itu sendiri. Mungkin dari sini kalian bisa bertanya melalui grup atau komentar grup, tapi lebih pasti ada menggunakan grup ya. Perkuliahan ini selesai, dan juga jangan lupa di subscribe dan di like, kalau perlu dikomentari. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke perkuliahan selanjutnya minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.